Udah, sok mulai aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mia Rosmiati selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pengelolaan keuangan negara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi mengenai sistem pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih atas ketersediaan teman-teman semua untuk tetap semangat menghadiri presentasi online kali ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rona Nabila Hisana, selaku moderator dan presentator. Tak lupa ada rekan saya, yang pertama ada Faisha Abina, boleh raise. Baik, terima kasih. Pak Virus, boleh raise hand. Oke, terima kasih. Dan terakhir ada Sabrina Putri. Sip. Oke, presentasi kali ini terdiri dari 4 sesi, yaitu pertama pembukaan, kemudian pemaparan materi, kemudian sesi tanya dan penutupan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka presentasi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi pemaparan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Faisha. Kepada Faisha, waktu dan media saya persilahkan. Baik, terima kasih Buna atas di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Nah, kan di sini menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyatanya dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Nah, di sini menjelaskan konsep dasar pemeriksaan. Nah, kayak pengawasan yang mulai agar tidak menimbulkan kolusi dan nepotisme KKN baru atau memindahkan KKN dari tingkatan pusat ke daerah, antara lain dengan adanya amanat dalam ketetapan MPR nomor 11 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Nah, di sini juga ada yang telah ditindaklanjuti dengan UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Serta terbitlah UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang Bendaharaan Negara, serta UU nomor 15 2004 tentang pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara. Nah, di sini lihat kan teman-teman di gambar nomor 1201 siklus pemeriksaan dan pengawasan. Nah, siklus pemeriksaan ini kayak pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara. Antara lain ada laporan keuangan pemerintahan daerah yang diperiksa dan diawasi, ada LRA, neraca, laporan arus kas, CALK. Pemeriksaan dan pengawasan ini dilaporkan keuangan diperiksa oleh BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, di sini tuh pengawasan internal pemerintahan harus dapat meningkatkan kualitas. Nah, kualitas pelaksanaan tugas-tugas dan pencapaian kinerja yang tinggi dengan mewujudkan akuntabilitas publik, meningkatkan kredibilitas atau meyakinkan bahwa pembangunan nasional berjalan sebaik dan secara semestinya juga. Nah, jadi di sini tuh mengawasi siklus-siklus yang ada dari laporan keuangan, neraca, dan laporan arus kas. Nah, bertanggung jawab juga dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan, maka telah ditetapkan Undang-Undang tahun 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara ini yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan meliputi seluruh
unsur keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, yang artinya juga meliputi pelaksanaan APBD. Presentasi ini dilanjutkan materi selanjutnya oleh Sabrina Putri. Terima kasih. Terima kasih, Faida. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan pemerintahan di Indonesia. Next slide. Pemeriksaan pemerintahan di Indonesia itu terdapat 3 institusi audit di tingkat pusat, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan atau biasa disebut dengan BPK, yang merupakan badan audit pemerintahan pusat. Selanjutnya, ada Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan yang biasa disebut BPKP, yang merupakan kantor audit internal pemerintahan. Yang ketiga, ada Inspektorat Jenderal yang merupakan audit internal pemerintahan yang berada di setiap departemen BPK, didirikan sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973. Next slide. Terus di sini ada hasil laporan yang diperoleh kepada Kabinet dan Presiden. Di sini ada peran dan tanggung jawab BPKP, yaitu ada merumuskan dan penyusunan program dan rencana pengendalian. Terus yang selanjutnya ada melaksanakan pengendalian umum atas manajemen keuangan pemerintahan. Terus selanjutnya yang ketiga ada melaksanakan pengendalian terhadap aktivitas departemen. Di tingkat departemen itu sendiri, setiap departemen memiliki unit internal audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang memberikan laporan secara langsung kepada Menteri. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kamila. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yang ketiga yaitu konsep pemeriksaan dan pengawasan. Nah, materi ini tuh membahas konsep pemeriksaan dan pengawasan dalam konteks reformasi administrasi keuangan pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia. Lalu ada 4 aspek pokok dalam reformasi administrasi keuangan pemerintah di pusat atau daerah di Indonesia. Yang pertama, transparansi. Transparansi ini mencakup keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah, lalu memberikan hak akses kepada masyarakat untuk mengetahui proses anggaran. Yang kedua ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini, pemerintah daerah punya kewajiban untuk pertanggungjawaban dalam melaporkan aktivitas keuangan mereka, termasuk pemeriksaan oleh lembaga audit yang independen. Lalu yang ketiga ada value for money. Dan di sini tuh proses penganggaran harus mencakup prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, ekonomi itu berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Lalu efisiensi itu menjelaskan bahwa pengguna dana masyarakat atau public money harus dilakukan untuk menghasilkan output yang maksimal atau berdaya guna. Lalu efektivitas itu penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan utama, yaitu kepentingan publik. Dan yang keempat ada pengawasan. Ada 3 jenis pengawasan, yaitu pengawasan fungsional, legislatif, dan masyarakat. Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit yang memiliki tugas pengawasan. Pengawasan legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, dan pengawasan masyarakat oleh masyarakat itu sendiri. Lalu, apa sih perbedaan pemeriksaan dan pengawasan? Nah, kalau pemeriksaan itu, pemeriksaan keuangan daerah melibatkan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi independen dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, serta keandalan informasi tersebut tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan itu membantu dalam menilai integritas, kinerja, dan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kalau pengawasan itu adalah pengamatan dan monitoring atas pelaksanaan pemerintah daerah yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pemerintah eksternal seperti BPK. Lalu di sini juga ada kendala dalam mengimplementasikan sistem pengawasan ini.
yaitu melibatkan masalah pembagian kewenangan yang kurang jelas dan payung hukum yang belum cukup mendukung pengawasan yang efektif. Pemeriksaan dan pengawasan ini sangat memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan dan kemajuan organisasi serta meminimalkan penyimpangan yang terjadi. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan dan pengawasan. Next. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah terdiri dari dua, yaitu pemeriksaan auditor dan pihak yang diperiksa adalah audit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan auditor. Pemeriksaan auditor merupakan orang atau sekelompok orang yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh instansi lain. Pemeriksaan atau audit ini harus bersifat mandiri, objektif, integritas, dan independen. Terdapat dua jenis pemeriksaan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yaitu pemeriksaan eksternal yang meliputi BPK dan Kantor Akuntan Publik atau KAP, serta pemeriksaan internal pemerintahan yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau biasa disebut BPKP, dan Badan Pengawasan Daerah yang biasa disebut Bawaska. Jadi dari pemeriksa ini tuh atau auditor ini tuh membagi menjadi dua pemeriksaan, yaitu pemeriksaan internal yang biasa disebut internal auditor atau pemeriksaan eksternal yang biasa disebut eksternal auditor. Dari pemeriksaan internal ini menjadi dua pemeriksa, yaitu memeriksa BPKP dan memeriksa Bawasda. Kalau dari pemeriksa eksternal ini memeriksa BPK dan memeriksa KAP. Next slide. Di sini ada kewajiban pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan, yaitu ada perencanaan. Pemeriksa perlu merencanakan, mengendalikan, dan mencatat pengerjaannya sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan pencatatan. Terus yang selanjutnya ada sistem akuntansi, yang pemeriksa harus mengetahui sistem pencatatan dan proses transaksi dari laporan yang sedang diperiksa. Terus selanjutnya ada bukti pemeriksaan yang harus bersifat relevan dan reliable sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang rasional. Selanjutnya yang keempat ada pengendalian intern. Pengendalian intern ini tuh harus dapat dilakukan oleh pemeriksaan dengan menggunakan compliance test. Selanjutnya ada meninjau uang laporan keuangan yang relevan. Pemeriksaan ini dapat melakukan tinjauan tersebut terhadap laporan yang dirasakan sangat relevan dengan hasil pemeriksaan. Next slide. Selanjutnya di sini ada hak-hak terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan. Terdapat 4 hak utama pemeriksa, yaitu hak untuk mendapatkan data atau bukti yang sesuai. Terus selanjutnya ada hak untuk menggali informasi. Yang ketiga ada hak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan program audit. Yang keempat ada hak untuk menyimpulkan hasil pemeriksaan. Terus di sini ada, kan tadi ada 2 ya. Terus di sini ada pihak yang diperiksa oleh audit. Audit itu merupakan orang atau organisasi yang menjadi objek yang diperiksa. Untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang akurat, maka diperlukan kerjasama antar pemeriksa dan audit. Terus terdapat 3 kewajiban umum di audit itu. Ada yang ke-1, keuangan daerah harus dikelola secara tertib. Yang kedua, memberikan bukti dan sesuai permintaan pemeriksa. Terus yang ketiga ada meningkatkan pemeriksaan jika keluar dari lingkup audit. Selanjutnya
Ada hak audit juga, yaitu antara lain yang ke-1 ada menjawab pertanyaan yang diajukan pemeriksa, terus yang kedua ada memberikan bukti secara permintaan pemeriksa, yang ketiga ada hak memberikan argumen, yang keempat ada hak menanyakan maksud dan tujuan pemeriksa termasuk ruang lingkup pemeriksaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamila. Untuk materi selanjutnya yaitu objek yang diperiksa. Nah, pada materi ini tuh menjelaskan objek pemeriksaan dalam konteks pemeriksaan keuangan negara atau daerah. Objek pemeriksaan meliputi seluruh unsur keuangan negara, termasuk hak negara untuk memungut pajak, kewajiban negara dalam menyelenggarakan layanan umum, penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah, kekayaan yang dikelola oleh pihak lain atas nama negara atau daerah, serta kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. Nah, selama pemeriksaan, laporan keuangan daerah yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, laporan aliran kas, dan catatan atas laporan keuangan itu menjadi fokus utama. Cakupan pemeriksaan atau audit coverage ratio meliputi semua transaksi dan mutasi keuangan daerah dalam 1 tahun anggaran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Runa. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada jenis pemeriksaan ya. Next. Oke, di sini ada tabel ruang lingkup pemeriksaan internal dan eksternal. Jadi, pemeriksaan internal dan eksternal itu mempunyai ruang lingkup pemeriksaan yang berbeda. Kayak misalkan pemeriksaan eksternal nih. Kalau pemeriksaan eksternal itu merupakan pemeriksaan yang secara struktural dan tidak berada di bawah atau tidak bertanggung jawab secara langsung gitu kepada pihak manajemen. Dan pemeriksaan eksternal juga merupakan pihak luar yang secara umum berfungsi menilai kinerja instansi gitu. Di tabel ini tuh dijelaskan perbedaan-perbedaan dari ruang lingkup pemeriksaan internal dan eksternal. Kayak dari yang nomor pertama nih. Pertama itu kan ada tujuan utama. Tujuan utama dari pemeriksa internal sendiri itu untuk membantu manajemen mencapai efisiensi dan efektivitas atau quality assurance functions. Sedangkan kalau pemeriksa eksternal itu tujuannya itu untuk memberikan pendapat atas kewajaran pertanggungjawaban keuangan atau attestation function. Dan untuk dari segi pemakai laporannya juga berbeda atau usernya. Kalau internal itu pemakainya atau usernya itu manajemen pemerintah, sedangkan pemeriksa eksternal itu usernya stakeholder seperti DPR, rakyat, kreditur, pemerintah, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada metode pemeriksaan. Dari segi metode pemeriksaan untuk ruang lingkup internalnya itu ada 3 ya, ada operational audit, management audit, sama performance audit. Sedangkan di eksternalnya itu ada pemeriksaan ketaatan atau compliance audit sama pemeriksaan keuangan atau financial or general audit. Dari kriterianya, untuk internal itu menggunakan kriteria Key Performance Indicator atau KPI dan peran akuntansi manajemen. Terus ada peraturan perundang-undangan, standar profesi, dan standar profesi pemeriksa internal. Sedangkan kalau di eksternal itu ada standar akuntansi keuangan atau SAK, terus ada standar profesi akuntan independen, dan peraturan perundang-undangan. Untuk dari segi kualifikasinya juga, dari internal itu ada kompetensi dalam evaluasi dan kualitas manajemen, terus di eksternalnya ada kompetensi dalam pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan keuangan. Terus dari segi data, untuk di internal itu menggunakan data di waktu sekarang dan waktu yang akan datang, sedangkan kalau eksternal itu menggunakan waktu lalu atau waktu lampau. Terus dari segi media pemeriksaan utama. Dari segi media pemeriksaan utama untuk internal itu menggunakan laporan akuntabilitas dan sistem pengendalian manajemen. Terus kalau di eksternal itu menggunakan laporan keuangan, laporan proyek, laporan satuan kerja berkala. Laporan satuan kerja.
Terus dari frekuensinya sendiri juga, kalau internal itu berkala dan atau sesuai kebutuhan, kalau eksternal itu berkala gitu, nggak perlu nunggu sesuai kebutuhan. Dan untuk outputnya sendiri di internal itu menggunakan rekomendasi dan tindakan penyempurnaan sistem dan prosedur. Terus kalau di eksternal itu outputnya ya pendapat tentang kesepadanan dan rekomendasi. Dan untuk outcome-nya di internal itu pemerintahan yang baik dan efisien, sedangkan kalau di eksternal outcome-nya itu pemerintahan yang baik dan bersih. Jadi tabel 12.1 ini tuh dijelaskan bahwa fungsi pemeriksa internal maupun eksternal tidak dapat saling menggantikan. Nah, karena terdapat perbedaan yang jelas antara kedua lembaga pemeriksa tersebut tuh. Nah, perbedaan tersebut tuh tidak hanya secara struktural, namun juga dalam substansi atau kegiatan dan target yang hendak dicapai. Nah, dalam kegiatan pemeriksaan, pemeriksa eksternal tuh cenderung memeriksa sesuatu atau laporan atau kegiatan tuh setelah kegiatan tersebut selesai dilakukan. Sedangkan pemeriksaan internal itu pemeriksa internal itu dalam melakukan pemeriksaannya terlibat secara langsung gitu dalam kegiatan operasional keseharian. Nah, dalam hal ini tuh pengendalian terhadap kesalahan program atau prosedur yang jadinya dapat dilakukan lebih awal gitu. Meskipun pemeriksa internal tuh pemeriksa internal dan eksternal itu mempunyai perbedaan mendasar, namun kedua lembaga tersebut tuh mempunyai tujuan yang sama gitu, yaitu menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean government. Nah, cakupan pemeriksaan BPK meliputi semua keuangan daerah, yaitu ada APBN, BUMN, APBD, juga BUMD. Dan juga termasuk keuangan negara yang berada dalam satu yayasan. Nah, terus dalam hal tertentu, pemeriksaan eksternal juga dapat dilakukan oleh KAP. Namun, laporan hasil pemeriksa KAP itu masih harus diserahkan ke BPK untuk ditinjau ulang. Nah, jenis pemeriksaan BPK itu diatur dalam pasal 4 UU nomor 15 tahun 2004. Boleh di next. Nah, ya ini. Nah, terdapat 3 jenis ya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK itu, yaitu yang pertama ada pemeriksaan keuangan atau financial audit. Nah, pemeriksaan keuangan itu merupakan jenis pemeriksaan terhadap laporan keuangan, di mana pemeriksaannya itu dirancang untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah juga mengacu pada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004. Terkait dalam hal ini tuh pemerintah daerah tuh diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Nah, si laporan keuangan daerah itu dalam proses administrasi daerah wajib dibahas dengan DPRD. Namun kalau sebelum dibahas dengan DPRD, laporan keuangan daerah juga harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. Nah, yang kedua itu ada pemeriksaan kinerja atau performance audit. Ada 3 aspek yang jadi perhatian penting dalam pemeriksaan kinerja, yaitu aspek ekonomi. Yang pertama aspek ekonomi, terus ada efisiensi dan efektivitas atas pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah daerah. Nah, pemeriksaan ini tuh bertujuan agar kegiatan pemerintah dapat berjalan dengan ekonomis dan efisien, serta dapat memenuhi sasaran secara efektif. Contoh pemeriksaan kinerjanya itu antara lain kayak program pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, penyediaan air bersih, dan sanitasi. Nah, pemeriksaan kinerja juga dapat dilakukan oleh pemeriksa eksternal, tapi eksternal dan internal. Nah, jadi hasil dari pemeriksaan kinerja juga merupakan satu temuan atau rekomendasi gitu dari kedua pemeriksa tersebut ya, eksternal dan internal. Yang ketiga itu ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau special purpose audit, di mana merupakan pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan maupun pemeriksaan kinerja.
Jadi tujuan pemeriksaan ini tuh untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu tuh dapat bersifat eksaminasi atau examinations, terus tinjauan ulang atau review, atau prosedur yang disepakati atau agreed upon procedure. Dan di pemeriksaan dengan tujuan tertentu tuh ada 3 jenis pemeriksaan, yaitu yang pertama ada pemeriksaan yang berkaitan dengan keuangan atau financially related audit. Terus ada pemeriksaan investigasi atau investigative audit, dan pemeriksaan atau sistem pengendalian intern SPI atau audit of internal control system. Oke. Boleh di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina. Selanjutnya di sini ada standar pemeriksaan laporan keuangan. Standar pemeriksaan ini adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Slide selanjutnya. Standar pemeriksaan ini juga adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar pemeriksaan adalah patokan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK atau pemeriksaan lain. Tujuan standar pemeriksaan yaitu untuk menjadikan ukuran mutu bagi para pemeriksaan dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di sini juga pemeriksaan itu diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan yang disusun oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Standar pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dipedomani oleh BPK atau pemeriksaan lain. Standar pemeriksaan itu disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi mereka secara internasional. Terus standar pemeriksaan keuangan dilakukan atas dasar peraturan BPKRI nomor 1 tahun 2007 tentang standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Standar pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari standar audit pemerintah yaitu SAP tahun 1995. Selanjutnya. Ini kan di sini ada pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan pedoman khusus, yaitu ada standar pemeriksaan pemerintah dan standar profesional akuntan publik. Terus ada petunjuk teknis pemeriksaan atas laporan keuangan daerah. Yang ketiga ada program pemeriksaan. Yang keempat ada pedoman manajemen pemeriksaan. Next selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaisy. Oke, terima kasih Sabrina. Di sini ada 8 ya proses pemeriksaan. Tahap proses pemeriksaan ini bertujuan dari tahap perencanaan menentukan entitas atau objek yang akan diaudit. Nah, tahap ini memiliki awal ditentukan adanya sinergi dari unsur-unsur pengawasan yang lain. Nah, next. Nah, di sini ada pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan standar audit pemeriksaan yang disusun oleh BPK setelah dikonsultasikan dengan pemerintahan. Nah, di sini tuh ada beberapa ya di BPK sudah mengeluarkan standar audit pemerintahan pada tahun 1995 terhadap 3 tahap pemeriksaan BPK yang terjamin independennya nomor 2006 yaitu ini ada 1 perencanaan pemeriksaan. Yang kedua dari tahap perencanaan ini adalah menentukan entitas atau objek yang akan diaudit.
di perencanaan pemeriksaan. Nah, sedangkan nomor 2 ada pelaksanaan pemerintahan. Sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, maka waktu pemeriksaan maksimal 2 bulan atau 56 dari kalender. Yang ketiga, pelaporan pemeriksaan menyangkut keuangan daerah seseorang dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar Nomor 15 2004, maka LHP BPK wajib untuk disampaikan kepada pemerintah daerah dan DPRD, terutama sebagai bahan tindakan lanjut selanjutnya disampaikan kepada DPRD. Maka LHP BPK itu menurut UU nomor 15 menjadi dokumen yang terbuka untuk publik umum. Nah, di sini tuh ada LHP ya. Nah, LHP itu apa sih? LHP itu terhadap kekuatan-kekuatan dalam aparat pemerintahan daerah apabila dalam intrusinya akan dilakukan pemerintahan. Perlu disadari bahwa pemeriksaan merupakan partner menuju arah perbaikan karena output pemeriksaan merupakan opini atau rekomendasi dari hasil dari diperolehnya. Nah, di sini juga kan di sini tadi di bab 8 ini dijelaskan kalau misalkan proses-prosesnya. Nah, di sini juga ada dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan BPK menentukan secara bebas dan sedikit beberapa hal di bawah ini. Nah, ada yang pertama itu ada objek pemeriksaan ya. Yang satu ada objek pemeriksaan, yang kedua ada perencanaan dan pelaksanaan. Yang ketiga ada penentuan waktu dan metode pemeriksaan. Yang keempat ada penyusunan dan pengujian laporan pemeriksaan. Nah, selanjutnya juga dalam proses-proses ini terdapat prosedur khusus pelaksanaan pemeriksaan yang wajib dilakukan tiap tahap. Nah, jadi kayak ada tahap-tahap tertentu. Di sini juga ada kayak terdapat proses yang khususnya. Yang satu ekspeksi, yang kedua penelusuran, yang ketiga observasi, yang keempat perhitungan kembali, yang kelima konfirmasi, dan yang keenam wawancara, dan yang ketujuh ada analisis, yang kedelapan ada penyusunan. Nah, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kamila. Baik, untuk materi yang ke-9 itu penyelesaian kerugian negara atau daerah. Nah, di materi itu menjelaskan tentang penyelesaian kerugian negara atau daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang. Lalu di sini ada 6 poin utama mengenai penyelesaian kerugian negara atau daerah. Yang pertama, kerugian negara atau daerah akibat pelanggaran hukum atau kelalaian harus diganti oleh pihak yang bersalah. Yang kedua, dalam pemeriksaan keuangan dan kinerja, pemeriksa melakukan pengujian serta pengendalian intern pemerintah. Yang ketiga, pemeriksa juga dapat melakukan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap indikasi kerugian negara atau daerah atau unsur pidana. Lalu yang keempat, jika ditemukan unsur pidana, BPK melaporkannya kepada instansi yang berwenang. Yang kelima, pimpinan Kementerian Negara atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui terjadinya kerugian di lingkup mereka. Dan yang keenam, pengenaan ganti kerugian negara atau daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Royakna. Oke, terima kasih Kamila. Selanjutnya ada penyelesaian kerugian negara. Oke, boleh Yudis. Untuk
fungsi hasil pemeriksaan bagi pemerintah. Jadi bagi pemerintah daerah itu LHP atau laporan hasil pemeriksaan dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Nah, bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah juga dan sebagai acuan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dalam rangka perbaikan SPI. Nah, apabila dinyatakan sebagai kerugian daerah, maka salah satu rekomendasi yang umum diberikan adalah pengembalian kerugian daerah tersebut ke kas daerah. Sementara itu bagi DPRD, LHP atau laporan hasil pemeriksaan itu tuh sangat berperan sebagai bahan pengawasan legislatif, terutama bahan pembahasan dan penilaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah atau LPKD. Selain itu, LHP tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam pembahasan rencana kerja pemerintah daerah. Nah, kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai prioritas anggaran. Dan terakhir, LHP tersebut dapat digunakan DPRD sebagai acuan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Nah, selain pada pemerintah daerah, secara langsung pemeriksaan juga berpengaruh pada pengelolaan keuangan daerah. Yaitu yang pertama itu dapat mendorong akuntabilitas, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, kemudian meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, dan mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program pemerintah daerah, terutama pelaksanaan program pelayanan masyarakat. Next. Selanjutnya ada peran pemerintah daerah dalam proses pemeriksaan. Next. Oke. Sesuai dengan amandemen pasal 23 DUD 1945 dan UU nomor 15 2004, hasil pemeriksaan keuangan negara itu wajib diserahkan kepada DPR atau Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Nah, hasil pemeriksaan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang. Setelah disampaikan pada DPRD, LHP itu tuh menjadi dokumen yang terbuka untuk publik atau untuk umum gitu. Dan mekanisme penyampaian LHP itu kepada lembaga perwakilan diatur lebih lanjut melalui suatu kesepakatan bersama yang diatur dalam Memorandum of Understanding atau MOU antara BPK dan DPRD. Dan setiap pejabat itu wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP, dan pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selama tamatnya 60 hari setelah LHP diterima. Jadi dalam hal ini tuh BPK dapat melakukan tindakan proaktif dengan melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut tersebut. Dan pejabat yang diketahui tidak melaksanakan tindak lanjut itu dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Dan selain itu, BPK juga dapat melakukan dengan pendapat dengan pejabat di pemerintah daerah yang terkait dengan LHP tersebut. Nah, setelah mendapat laporan mengenai hasil tindak lanjut yang dilakukan instansi terkait, maka BPK juga dapat memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjutnya itu kepada DPRD. Dan DPRD dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. Jadi untuk masalah yang dianggap penting, DPRD dapat membentuk panitia khusus gitu, atau pansus, dan kunjungan kerja maupun peninjauan ke lapangan. Nanti laporan hasil pemeriksaan BPK-nya itu bisa dimanfaatkan sebagai salah satu bahan untuk pembahasan tersebut gitu. Nah, terhadap tindak lanjut LHP BPK yang dilakukan oleh pemerintah, DPRD juga dapat meminta pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Nah, apabila dirasa penting gitu ya, maka DPRD juga dapat mendesak pihak eksekutif. Berkaitan dengan upaya tindak lanjut BPK, pemeriksa internal atau Bawasda dapat melakukan koordinasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi, Satuan Kerja Perangkat Daerah itu wajib menindaklanjuti LHP, dan tindak lanjut ini itu dikoordinasikan oleh Bawasda atau oleh pemeriksa internal. Oke, next. Baik, selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Pak Isya.
Terima kasih Runa. Di sini ada materi terakhir tentang persiapan pemerintahan daerah dalam mendukung proses-proses pemeriksaan. Nah, di sini juga persiapan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban. Nah, dalam persiapan ini memperoleh hasil pemeriksaan yang akurat, maka diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Maka dari itu, pembahasan ini terfokus pada persiapan upaya pemerintahan daerah untuk mendukung proses pemerintahan. Next. Nah, di sini juga ada kewajiban-kewajiban ya, kayak kewajiban pemerintahan daerah dalam mendukung proses pemerintahan antara lain, satu, mengelola keuangan negara. Nah, mengelola keuangan negara ini daerah secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, dan transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara tersebut atau daerah. Yang kedua, ada menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif. Nah, dalam pengelolaan ini, pengelolaan tersebut mengendalikan secara intern dan efektif karena si uang itu kayak biar tidak disalahgunakan. Nah, yang ketiga ada menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara tepat waktu. Nah, kalau misalkan keuangan ini emang harus secara tepat waktu karena tadi seperti dijelaskan pada awal tidak boleh terlambat sampai beberapa bulan dan beberapa hari. Yang keempat ada memberikan bukti atau data sesuai pemerintahan pemeriksaan. Jadi kayak bukti itu sangat penting. Jadi kalau misalkan suatu kayak pengeluaran itu dikeluarkan, jadi kayak pengeluaran itu akan tahu kalau misalkan bahwa dana tersebut akan dipakai buat hal itu. Nah, yang kelima ada meningkatkan pemeriksaan jika keluar dari ruang lingkup pemerintahan. Yang terakhir ada menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya, serta menciptakan dan memelihara suatu proses untuk memantau status tindak lanjut atau rekomendasi. Nah, di sini dijelaskan sebagai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan kan kalau misalkan pengeluaran keuangan negara seperti apa, keuangan daerah seperti apa. Cukup sekian dari pemaparan materi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Kak Isya. Karena pemaparan materi sudah selesai, maka kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Oke, udah ada Immanuel. Boleh dipersilakan. Boleh Immanuel pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan bertanya, mengapa penting bagi suatu daerah untuk memiliki sistem pemeriksaan dan pengawasan keuangan yang efektif? Terima kasih. Oke, terima kasih Immanuel. Boleh dikirimin pertanyaannya di grup. Oke, dilanjut oleh Silvi dulu deh. Boleh Silvi pertanyaan. Terima kasih moderator. Izin bertanya, bagaimana sistem pemeriksaan dan pengawasan keuangan dapat ditingkatkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Silvi. Boleh dikirim di pertanyaannya. Selanjutnya ada dari Wandira. Boleh Wandira. Oke, terima kasih moderator. Izin bertanya, apa peran partisipasi publik dalam meningkatkan efektivitas sistem pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah? Baik, terima kasih Wandira. Karena pertanyaannya dicukupkan untuk 3 penanya saja, maka dari itu kita izin meminta waktunya untuk berdiskusi. Nah, sembari kelompok kami berdiskusikan untuk jawaban terkait dari pertanyaan tersebut,
Maka kelompok kami akan memberikan pertanyaan kepada audiens untuk memastikan apakah kalian menyimak atau tidak. Baik, sebentar. Oke, untuk pertanyaan pertama ini rebutan aja. Kalau yang bisa jawab nanti dicatat sebagai poin, dan bagi yang bisa ngejawab nanti dikasih reward besok pas di kelas ya. Oke, pertanyaan pertama itu tadi ada disebutkan mengenai pedoman khusus pemeriksaan. Ada 4. Apa aja? Tadi yang bisa jawab tidak? Ayo, banyak ada yang bisa jawab ke dapat poin. Boleh punya. Boleh. Iya, betul banget. Maka sipungnya ditunggu ya rewardnya besok. Oke, pertanyaan berikutnya itu ada jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Ada 3, apa aja? Jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ada 3. Apa aja tadi? Ada audit sama audit. Ayo yang bisa jawab dikasih reward besok. Yo guys, mau reward gak? Boleh Immanuel. Mau coba jawab tiga kan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan tujuan tertentu. Betul banget. Makasih Immanuel, berarti nyimak ya. Oke, satu lagi deh pertanyaannya ya. Ada tadi disebutin sama Bina itu 3 institusi audit di tingkat pusat. Nah, apa aja? Ayo yang bisa jawab besok dijajanin aku. Guys, Gabi, nanti dikasih reward. Ulangi pertanyaannya. Ada 3 institusi audit di tingkat pusat. Apa aja? Boleh Mamai. Yang pertama ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, yang kedua ada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, kemudian yang ketiga ada Inspektorat Jenderal. Oke, betul banget ya, hebat. Keren. Gimana? Itu Aisyah, Kamila, apakah sudah siap ngejawab? Sudah siap. Boleh ya, kita jawab satu-satu. Oke, aku bakal jawab pertanyaan dari Immanuel. Tadi pertanyaannya, mengapa penting bagi suatu daerah untuk memiliki sistem pemeriksaan dan pengawasan keuangan yang efektif? Jawabannya, sistem pemeriksaan dan pengawasan keuangan yang efektif penting karena dapat mencegah korupsi, penyalahgunaan keuangan, dan penyimpangan dalam pengelolaan dana publik. Hal ini memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam penggunaan dan pelaporan keuangan daerah, yang pada akhirnya membangun kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pemerintahan daerah. Apakah cukup? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Immanuel. Boleh pertanyaan selanjutnya?
Selanjutnya, aku mau jawab pertanyaan dari Silvi. Bagaimana sistem pemeriksaan dan pengawasan keuangan dapat ditingkatkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah? Jawabannya yaitu salah satu cara meningkatkan sistem pemeriksaan dan pengawasan keuangan adalah dengan memperkuat independensi lembaga audit dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan untuk melalui peningkatan kualifikasi auditor, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran keuangan, penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan, serta perlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan melalui mekanisme pengaduan dan partisipasi dalam proses audit. Cukup. Makasih Bina. Oke, makasih. Udah cukup ya, Sylvia? Oke, Udah. lanjut pertanyaan terakhir. Aisyah, boleh silahkan dijawab. Oke, di sini aku bakal jawab pertanyaan dari Wanira ya. Pertanyaannya tuh, apa peran partisipasi publik dalam meningkatkan efektivitas sistem pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah? Nah, di sini tuh jawabannya, partisipasi publik memiliki peran penting dalam pengawasan penggunaan dana publik dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan keuangan daerah seperti melalui mekanisme pelaporan dan pengaduan. Transparansi keuangan dapat ditingkatkan. Masyarakat yang terlibat secara aktif dapat memberikan masukan dan memantau kinerja pemerintahan daerah, sehingga memberikan tekanan positif untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Cukup jawabannya, Wanira? Cukup, makasih. Ya, makasih juga, Wanira. Oke, karena sesi tanya jawabannya sudah berakhir, maka kita lanjut ke sesi terakhir, yaitu penutupan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.